Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir lagi dalam acara CSM TV Podcast. Dan pada podcast kali ini kita bekerja sama dengan Toko Mega Sari Sambas yang merupakan toko mebel terbesar yang ada di Kabupaten Sambas yang menyediakan alat-alat kebutuhan rumah tangga Anda. Dan Toko Mega Sari juga menyediakan segala perlengkapan rumah tangga yang Anda bisa beli secara cash maupun kredit. Dan jangan lupa juga ada promonya. Jadi jangan ketinggalan datang ke Toko Mega Sari Sambas di Jalan Tionghoa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Dan untuk podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yakni Bang Abdi Kurnianto. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. karena beliau ini merupakan salah satu mungkin penggagas ya Bang ya, penggagas atau termasuk panitia dari kegiatan Festival Durian Lumbang. Iya. Ya. Oke Bang, mungkin untuk awal-awal ini Bang Abdi atau biasa disapa Bang Doyo ya. Bang Doyo ini bisa menjelaskan apa yang melatar belakangi Bang Doyo untuk mengadakan Festival Durian Lumbang yang ada di Kecamatan Sambas. Silakan Bang. Secara tidak langsung memang saya sampaikan ini adalah bicara hati ya. Iya. Hati. Kami merasa terpanggil sebagai anak Lumbang untuk membuka cakrawala potensi-potensi yang ada di Lumbang. Itu adalah sebuah panggilan hati yang paling dalam bentuk kecintaan kami terhadap desa kami. Di mana kami itu melihat potensi yang begitu besar di desa Lumbang terkait adanya hamparan kebun durian dan kebun tanaman lainnya yang cukup luas. Di sisi lain, kami sebenarnya mempunyai rasa kekhawatiran. Kekhawatiran dalam arti eksistensi keberadaan dari kebun durian Lumbang itu jika tidak ada langkah yang masif dilakukan, kami berpikir ke depan bahwa bisa jadi itu akan menjadi sebuah cerita dan kenangan bagi anak-anak kami atau cucu-cucu kami ke depannya. Ada satu momen yang pada hari ini menjadi sebuah kenangan udah bagi kami, yaitu di waktu kami kecil dulu, jika sudah momen bunga durian mekar, banyak hewan-hewan kelelawar atau disebut keluang itu, mungkin jumlahnya itu kalau sudah masuk waktu maghrib, ribuan bahkan jutaan mungkin yang terbang di langit desa Lumbang. Hari ini sudah tidak kami temukan itu. Dan itu kami bercerita kepada anak kami dulu. Jadi kami berpikir ke depan, jika tidak ada langkah yang masif, mungkin juga anak kami akan bercerita ke depannya. Dulu di Lumbang ini banyak loh batang durian. Kakek kamu punya kebun yang banyak, buahnya yang dengan segala macam. Saya pikir ke depannya jika tidak ada langkah yang sangat-sangat masif kita lakukan, hal itu bisa terjadi. Kami merasa bertanggung jawab untuk hal itu karena kami berpikir moyang kami menitipkan sebuah kebun ataupun batang durian yang saya rasa bahwa seperti mahkotanya orang Lumbang yang dititipkan. Karena ini sebuah pengalaman pribadi, tetapi maaf lagi kepada teman-teman, bukan bentuk untuk menyinggung atau apa, tetapi saya mengambil hal positif dalam pengalaman pribadi saya ini. Di zaman waktu saya masih SMP, SMP 2 itu memang sekolah favorit dari dulu. Anak Lumbang itu agak sedikit minder kalau masuk ke SMP 2. Oh iya, SMP favorit lah SMP dulu. favorit terkait ya mungkin dari segi pembiayaan, tetapi ada aspek sosial yang memang anak Lumbang tidak siap gitu. Karena dulu anak Lumbang itu Lumbang punya ciri khas dari bicara, logat dan segala macam itu memang. Tetapi di sisi lain orang itu
menggambarkan Lumbang itu agak kampungan dan segala macam. Itu yang salah satu. Ada istilah seperti itu. Iya, itu yang membuat anak-anak Lumbang sedikit minder untuk masuk ke SMP favorit. Jadi waktu saya itu cuma ada orang 2, di angkatan saya cuma ada orang 1 gitu ya. Tetapi mohon maaf, mungkin yang hadir di SMP 2 itu adalah anak yang punya mental kayak saya mungkin yang kuat lah mentalnya ya. Ditambah mungkin mohon maaf juga sebenarnya juga biaya tidak terlalu, tetapi banyak hal yang mempengaruhi seperti itu. Tapi memang kebanyakan anak-anak Lumbang itu pergi ke SMP 3 karena SMP 3 itu dari kenakalan dan segala macam. Mereka itu lebih mudah untuk bergaul lah gitu. Mudah bergaul. Karena tetapi di satu sisi saya itu melihat bahwa saat musim durian tiba, kami itu yang awalnya dianggap orang pinggiran, kami itu orang yang terbelakang, tetapi sudah musim durian, strata kami itu berada di paling atas gitu. Iya. Dan itu berkembang saya lihat dari saya SMP dan saya bergaul dengan teman-teman, habis itu saya berkenalan dengan pejabat dan segala macam. Setelah musim durian itu kami berada di strata paling tinggi saya rasa. Mohon maaf, bukan itu ya, tetapi hal positifnya. Artinya saya berpikir bahwa besar prinsip yang ditanamkan oleh nenek moyang kami, orang tua kami di Lumbang dulu. Walaupun mungkin sewaktu menanamnya dia tidak menikmati hasil dari jerih payah dia. Tetapi prinsip yang dibangun itu bahwa anak Lumbang itu harus berada di atas loh. Anak Lumbang itu harus kuat loh, anak Lumbang itu harus merajai, karena dengan saya melihat bentuk durian itu adalah raja buah. Ada pesan titipan, mengapa tidak duku, mengapa tidak rambutan, mengapa tidak tanaman yang lainnya ditanam untuk anak cucunya, tetapi mengapa mereka titipkan durian. Itu hal yang positif saya ambil gitu ya. Ternyata ada pesan yang besar dari durian ini, bukan hanya cerita nikmat rasa dan segala macam itu. Yang selanjutnya kami melihat hari ini pembangunan di Kabupaten Sambas sudah mulai merangkak naik. Salah satunya Lumbang hari ini sudah menjadi desa penyangga kota ya. Yang kedepannya mungkin 5, 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu Lumbang adalah bagian dari kota Sambas. Tidak bisa kita pungkiri itu. Terbukanya akses jalan lingkar Sambas hari ini itu adalah sebuah potensi dan sebuah potensi negatif juga kalau tidak kita sambut dengan baik. Betul. Pembangunan itu tetap mempunyai 2, potensi positif dan potensi negatif. Betul. Di satu sisi kami sangat berterima kasih terhadap hal itu. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran jika masyarakat di situ tidak memahami dari masuknya pembangunan tersebut. Itu adalah idaman yang diidam-idamkan oleh masyarakat Lumbang dimulai dari waktu dirintis oleh Insinyur Haji Burhanuddin, bupati pertama, dan sampai hari ini sudah memasuki 20-an tahun ya, karena almarhum kakek saya itu dekat dengan beliau, menjadi saksi sejarah untuk cerita pembukaan jalan. Jadi hari ini kan sudah dibentuk bahu jalan melalui kegiatan TMMD kemarin. Yang tahun lalu di Desa Lubuk Dagang, tahun sebelumnya itu di Desa Lumbang, dan bahu jalan sekarang sudah terbentuk. Kami berpikir ke depan potensi positifnya jika jalan itu sudah terbuka, ini cantik ini Desa Lumbang. Aksesnya orang ke kebun itu langsung pakai sedan, pakai pajero, bisa langsung akses ya, aksesnya artinya juga. Ini bisa menjadi daerah wisata baru untuk Desa Lumbang dan Kabupaten Sambas pada umumnya. Namun di sisi lain kami berpikir juga ada kekhawatiran jika hal ini tidak dilakukan pergerakan positif secara masif, bisa jadi nanti akses terbuka, lahan akan menjadi mahal, orang akan berbondong-bondong menjual lahan. Yang kami khawatirkan kembali adalah jika orang sudah berjual lahan, akan menjadi apa lahan tersebut, kawasan tersebut? Bisa jadi perhotelan, bisa jadi perumahan baru, pemukiman baru, ataupun daerah-daerah yang lain. Yang artinya posisi ataupun keberadaan dari durian Lumbang itu akan sangat terancam, saya melihatnya. Jadi itu yang mungkin tidak tersentuh ataupun tidak kita pikirkan tentang keberadaan durian Lumbang ini. Sehingga
saya berpikir orang nanti akan berbondong-bondong berjual lahan jika memang tidak ada pemahaman yang secara masif kita lakukan. Di sisi lain juga kita mengetahui bahwa durian lumbang itu adalah hasil keturunan, bukan milik pribadi. Misalnya saya itu adalah mungkin keturunan keempat dari durian lumbang. Jadi hari ini saya tidak memiliki, yang punya itu orang tua saya. Itu pun kalau kearifan lokalnya itu asik ya. Orang Lumbang itu punya kebun durian, dia tidak punya pribadi. Orang tua saya aja punya 8 saudara. Setelah orang tuanya meninggal, kan kembali kepada anak-anak lah. Ya, kan? Jadi orang tua kami itu bergiliran selama 8 malam. Oh gitu. Ya, jadi ya itu adalah bentuk pembagian hasil yang secara kearifan lokal saya lihat. Jadi yang anak pertama nunggu di hari pertama, maklum itu. Dia di hari pertama. Jadi selanjutnya langsung kepada ke-8 nanti setelah 8 mulai balik dari awal gitu. Ya, jadi mohon maaf juga saya sampaikan, banyak sedikit kegelisahan di orang Lumbang itu kalau sudah musim durian kan. Mungkin orang beranggapan itu mereka punya banyak kebun. Ya, tetapi kan waktu menunggu itu kan masing-masing. Ya, kalau ada yang 2 saudara mungkin masih cepat ya. Ini yang udah banyak saudara itu kan dia tetap bergiliran. Ya, kan? Tetapi yang kayak orang tua saya itu 8 saudara. Jadi ketemunya di 8 hari gitu. 8 hari baru ketemu. Juga. Sehingga saya memikirkan ke depan dan banyak saya lihat hari ini, jika memang akses itu terbuka, akses jalan terbuka, jatuh kepada generasi kami misalnya. Saya sudah punya 5 saudara, belum lagi anak dari maklum, anak makci itu berapa. Jadi bagaimana ini dengan kondisi kebun durian? Pembagiannya gitu ya. Sekarang pembagian waktu lah maksudnya kan. Waktu dan ya susah itu. Bagaimana? Jadi nanti mohon maaf di dalam keluarga juga kan ya. Ibarat pepatah itu dalam satu buah tandan kelapa itu tidak semuanya baik gitu ya. Mohon maaf bukan kita itu, tetapi itu memang terjadi gitu ya. Nanti kan orang berpikir ya kalau ribet-ribet kita jual aja bagi uangnya. Biasa gitu. Itu adalah dari segi sosial ya, sosial masyarakat ya yang saya berpikir seperti itu. Otomatis ke depan itu orang akan berbondong-bondong, ditambah harga mahal ya. Kapan lagi kita mau umroh gitu kan ya? Iya, itu diiming-imingi seperti itu kan? Sebetulnya pikiran itu memang nggak salah gitu, nggak salah. Tetapi tentang keberadaan durian lumbang ini sangat terancam jika memang itu terjadi. Saya pikir. Jadi artinya itu dari segi sosialnya udah dapat, dari segi pembangunan. Untuk selanjutnya itu adalah masalah penataan kawasan. Saya berpikir itu bahwa durian lumbang itu bukan menjadi kepentingan orang Lumbang sendiri, bukan menjadi kepentingan desa Lumbang sendiri. Orang Sambas, Kabupaten Sambas mempunyai kepentingan terhadap ini. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena dari Kecamatan Sambas saja 19 desa kita lihat di mana luasan lahan yang mempunyai hamparan hutan yang luas. Di mana di Kabupaten Sambas kita bisa melihat pepohonan yang diameternya bisa 2 meteran gitu, 3 pelukan orang dewasa. Di mana lagi saat ini? Sepengetahuan saya, ya mungkin saya juga tidak terlalu dalam ya, tidak pernah lagi melihat yang seperti itu. Cuma saya kadang melihat di Santok ada pohon belian gitu ya. Ini mahkota loh buat kota Sambas. Kalau saya berpikir bahwa Sambas itu harus menyelamatkan ini. 20 tahun ke depan, mana paru-paru kota Sambas? Betul. Mana ruang terbuka hijau Sambas? Dan semoga tahun saya, mudah-mudahan tidak salah karena saya juga tidak membawa data, 30% ruang terbuka hijau itu sudah termasuk pemakaman di Sambas ini. Bayangkan. Makaman dah termasuk terbuka hijau kan? Ruang terbuka hijau. Kita berpikir berarti miskin sekali Sambas terhadap ruang terbuka hijau itu ya. Ya saya berpikir demikian. Artinya ini menjadi kepentingan kita bersama untuk menjaga keberadaan durian lumbang. Jadi saya juga pernah mendapatkan sebuah
dokumen, tetapi tidak disampaikan kepada saya karena saya juga bingung ini. Mohon maaf ya, hari di Sambas ini melihat perancangan penataan kawasan Sambas itu ya. Mengapa kepala desa ini tidak pernah dikasih rancangan kawasan gitu, sehingga orang ingin merancang desanya, kita ingin merancang kabupaten itu seharusnya pihak desa yang terlebih dahulu mengetahui ini kawasan apa, ini kawasan apa, dan lagi-lagi ya mohon maaf jika saya salah, mungkin kepala desa yang ada di Sambas ini setelah kita tanya Sambas lah, gitu mungkin kan, khususnya tidak mengetahui ini kawasan apa, bahkan ya mohon maaf balik lagi kepada cerita tapal batas dan segala macam juga masih sangat-sangat itu ya. Masih belum pasti, belum ada ya, kepastian juga kan. Tapi saya pernah mendengar bahwa di rencana detail tata ruang Kecamatan Sambas itu untuk wilayah Lumbang di belakang pemukiman itu sudah masuk tatanan hutan kota. Dari ditetapkan sebagai hutan kota, ya, berarti kan. Cuman itu mohon maaf hari ini saya baru mendengar gitu dan melihat secara sekilas. Itu yang juga ingin saya perdalam sebenarnya seperti apa. Kalau memang itu adalah menjadi kawasan hutan kota, ayo kita dorong. Tapi kalau memang kawasan belum menjadi kawasan hutan kota, itu harus saya rasa itu wajib untuk dijadikan hutan kawasan kota gitu. Karena mengapa? Tadi dari kekhawatiran dari aspek sosial, aspek pembangunan, saya berpikir kita juga tidak bisa nanti melarang orang asli Lumbang itu untuk berjual beli. Ya, tetapi pemerintah hadir itu bisa untuk menyampaikan siapa dan yang punya lahan itu, ada aturan yang memang kita buat karena ini adalah kawasan hutan kota. Jadi ada dasar hukum kita, siapapun yang punya nanti tidak bisa menebang, tidak bisa membangun perumahan, tidak bisa menciptakan hotel dan segala macam. Itu yang kita dorong. Boleh nanti jika memang pengembangannya menjadi agrowisata, ya jadikan agrowisata. Ya, agrowisata kan? Hotelnya itu memang hotel yang secara agrowisata, bukan hotel permanen dan segala macam yang memang sedikit mengganggu ekosistem tanaman durian dan hewani yang lain di kebun sana gitu. Jadi itu pesan yang besar kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Ayo kita buka cakrawala kepada masyarakat Lumbang, pemerintah desa Lumbang dan seluruh elemen yang mempunyai kepentingan di sini. Dan saya rasa semua punya kepentingan, masyarakat Sambas punya kepentingan terhadap hal ini. Karena oksigen kita mau disuplai dari mana hari ini? Iya. Makanya harus dijaga gitu kan. Iya, kita harus jaga itu loh. Ini bukan kepentingan saya sebagai orang Lumbang, ini kepentingan kita bersama gitu. Jadi itu yang menjadi latar belakang terbesar. Makanya saya sampaikan tadi ini adalah bentuk cinta. Ya, saya akan merasa bersalah jika ini tidak bisa kami pertahankan. Karena kami berpikir moyang kami bisa menciptakan. Masa kami tidak bisa mempertahankan? Itu yang menjadi prinsip saya. Ditambah lagi saya melihat untuk potensi ekonomi itu sangat-sangat luar biasa tinggi. Hari ini saja kebun Lumbang yang tidak dikelola mungkin di saat musim ini perputaran uang sudah berapa ratus juta per hari gitu. Betul. Bisa kita saksikan. Saya itu pernah sekarang dalam 2-3 tahun mendorong ibu-ibu untuk menjual selain durian yaitu bunga kue ukal bunga durian. Saya sedikit mendata ada sehari itu 500.000 omset yang didapatkan. Itu dijadikan apa tuh, Yo? Kemarin kan sebelum musim durian kan saya sudah memviralkan cerita bunga durian kan. Itu dijadikan kalau orang kampung bilang ukal. Ukal tuh kayak nagisari, Bang. Oh iyalah, makanan berarti. Makanan. Ya. Dan saya agak sedikit juga sampai sudah saya hitung ya kalau ada 30 orang yang bikin ini berarti 15 juta per hari omset perputaran uang dari jual itu gitu kan, bunga durian gitu. Bunga durian gitu kan menjual. Jadi hari ini kita harus berpikir durian itu bukan hanya dijual, mohon maaf, ini ada salah satu bentuk kecil. Kita bisa menjual batang durian, kita bisa menjual daun durian, kita bisa menjual tanah durian, bibit durian, dan segala macam. Itu saya berpikir ke depannya bahwa ini pantas untuk menjadi daerah agrowisata.
saya sudah membayangkan bahwa di sana ada flying fox, di sana sudah ada rumah-rumah penginapan yang kayak di base camp gitu lah ya, kayak base camp gitu kan. Dangau Resort gitu kan ya. Tapi memang sudah tertata gitu. Mengapa kebijakan itu harus, ayo pemerintah daerah bantu petani untuk membangun gitu ya, di stimulan dulu. Nanti untuk pengemasan parit, habis itu saya berpikir, wah parit cacing aja bisa ditebas melalui APBD gitu ya. Kenapa parit di durian lumbang itu nggak bisa? Itu saya berpikir kan. Jadi seperti itu gitu. Banyak hal yang bisa kita dorong gitu. Sehingga saya membayangkan nanti orang Lumbang itu bisa penyewaan sepeda, penyewaan perahu, dan jualan dari hasil olahan. Makanya di dalam salah satu kegiatan festival ini nanti ada lomba olahan gitu. Kita ingin mencoba mendorong ide-ide dari ibu-ibu itu, apa yang mereka hasilkan dari durian ini. Bahkan kemarin kan saya sempat yang menjadi juri praktisi pangan Kalbar. Rencananya nih dia ingin menyampaikan bahwa saya harus mengelola apa ini Bang ya. Mungkinkah bijinya itu dibuat keripik atau apa, dia juga lagi mencari literasi gitu. Sehingga banyak hal sebenarnya yang bisa didapatkan dari durian lumbang ini. Jadi lagi-lagi itu saya berpikir bahwa festival durian lumbang ini adalah sebagai pintu masuk. Pintu masuk berpikirnya kita semua, kami sebagai masyarakat Lumbang juga harus menyampaikan kepada masyarakat Lumbang, ayo kita sayangi kebun durian ini gitu. Ada mahkota besar yang ada di durian ini gitu. Bukan hanya cerita manis dan legitnya isi durian lumbang gitu, tetapi ada hal yang ingin kita bangun ke depannya gitu. Jadi kalau misalkan saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan Doyo tadi kan, dari latar belakang untuk melaksanakan festival durian lumbang ini terkait dengan sosialnya gitu kan, artinya menjaga supaya kelestarian kebun durian milik warga Lumbang ini tetap terjaga, supaya jangan sampai ke depannya tidak punah gitu kan, karena ini kan berasal dari nenek moyang, dan juga ada aspek ke depannya supaya ada perkembangan atau menjadi agrowisata yang harus dijaga, dan juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan khususnya masyarakat Kabupaten Sambas lah kan. Karena saya pikir juga penjelasan dari Doyo terkait hutan kota, memang kita memang sangat minim gitu kan, hutan kota. Jadi di Lumbang inilah yang memang mungkin salah satu yang bisa dijadikan hutan kota. Dan kita ini Bang ya, saya potong, saat kita ke Pulau Jawa, ke Pulau Jawa itu selalu kita diajarkan bahwa Kalimantan ini adalah mempunyai hutan yang paling besar di Indonesia. Paru-paru dunia malah. Iya, paru-paru dunia. Tetapi saat kita ke Jawa itu mungkin 5 kilometer atau 10 kilometer ke depan itu kita pasti menemukan apa itu disebut status hutan kota ataupun memang sebagai apa, kalau kita depan kantor bupati itu disebut apa? Ya itulah hutan kota. Hutan kota tuh. Apa mereka alun-alun kota kan ya. Tetapi memang diisi alun-alun itu kayu-kayu jati yang besar-besar gitu ya. Waduh, saya bilang kan Kalimantan, kita berangkat dari Pontianak ke Sambas, sampai hari ini ke Temajuk, di mana kita ketemu? Hutan. Cuma ya ada di tepi jalan, tetapi begini yang tidak terawat, yang gini. Cuma ada di Santok saya lihat Pak, yang itu ya. Tapi kalau kita ke Jawa, setiap mungkin 20 km ataupun berapa itu, tapi tidak pernah saya hitung. Tapi tetap ada alun-alun ataupun memang tempat yang memang tempat istirahat, habis itu dengan tanaman yang besar-besar dan memang itu terawat oleh pemerintah gitu ya. Jadi siapa yang miskin hutan hari ini? Saya bilang ditambahkan juga saya melihat bahwa pariwisata di Sambas hari ini, orang datang ke kota Sambas tujuannya hanya istana. Istana. Habis ke istana orang pusing, mau kemana? Saya melihat ini kalau hutan kota di Lumbang, agrowisata di Lumbang, cukup 5 menit. Ya, betul. Orang itu sudah sampai menikmati wisata baru yang kita suguhkan gitu. Mohon maaf, hari ini pemerintah juga gencar untuk terkait kebun raya gitu ya. Tetapi bagaimana cerita akses dan segala macam. Ini dekat loh Lumbang loh. Tinggal mengemaskan sedikit saja, tidak perlu yang banyak.
Dan hari ini tanpa pengelolaan orang juga sudah berbondong-bondong ke Lumbang gitu. Tetapi cuma di hari musim durian. Maksud kita itu menjadi perputaran yang setiap hari setiap gitu. hari berkelanjutan. Bagaimana memoles kebun durian bukan hanya musim durian saja berbondong, tapi hari lain dengan melihat agrowisata yang ada di Desa Lumbang kan. Kalau saya lihat ini memang ada potensi untuk Desa Lumbang menjadi agrowisata. Kemudian ini kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan nanti di Desa Lumbang kan. Di lapangan bola rencananya ya. Nah, ini bisa dijelaskan apa peran dari pemerintah desa, kemudian kalau dilihat mungkin pemirsa CSM TV yang menonton podcast kita kan pengen tahu juga tekstur dan rasa buah durian khas Desa Lumbang itu seperti apa? Bisa diceritakan? Oke. Kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita kasih judul Nyerawekan Durian. Maksudnya apa tuh? Dulu, lagi-lagi kita dulu. Sewaktu saya sih juga sudah besar. Sewaktu musim durian itu, hampir setiap pemilik kebun dia kayak sedekah gitu ya. Kalau di Sambas itu kebanyakan di musim Saban gitu ya. Mengeluarkan. Ya, tetapi itu kalau musim durian di Lumbang itu menggunakan bubur durian. Jadi buat bubur durian gitu ya. Bubur, nyerawekan bahasa Lumbang. Jadi dibuat bubur, nanti dipanggil dari setiap mungkin tetangga, diundang gitu ya. Diundang untuk hadir menikmati dan dibacakan doa. Jadi kita ingin intermezzo, kilas balik. Jadi membudayakan kegiatan itu gitu ya, dilaksanakan kembali. Dan kami melihatnya itu memang baik gitu kan, karena khas positif lah kan. Berdoa atas rasa syukur terhadap adanya rezeki yang dikasih oleh Allah gitu ya. Ditambah juga memang makanya saya meraciknya itu kalau dari segi pariwisata itu asik loh nanti. Bagaimana cara orang membuat gitu ya. Nanti kan saya berpikir juga nanti untuk pembukaan itu memang kita ditaruh menggunakan model saprahan, penyajian dari bubur durian itu makan bersama-sama gitu ya, menggunakan pakaian khas Melayu gitu ya, itu yang kita rancang. Selanjutnya di hari kedua kita itu ada demo masak sama lomba penyajian olahan makanan berbahan dasar durian Lumbang. Ditambah paginya itu senam. Ya senam itu memang juga kita mengharapkan supaya sewaktu demo itu banyak yang bisa hadir gitu ya. Demo masak itulah tadi dari kawan-kawan praktisi pangan Kalbar yang memang untuk mengajarkan bagaimana memasak ataupun mengolah dari durian ini. Mau dijadikan apa? Makanya dia berpikir harus saya jadikan bijinya atau apa ini yang saya olah. Dia lagi mencari literasi gitu. Jadi setidaknya itu menjadi gambaran nantinya, dan harapan kita kan juga nanti setelah ini kan akan hadir cemilan-cemilan ataupun yang akan menjadi bahan oleh-oleh yang bisa kita hadirkan sewaktu tidak ada musim gitu. Selain lempuk dan tempoyak gitu ya. Kalau lempuk kan sudah masing-masing tahu, dan saya rasa juga harganya sedikit tinggi gitu ya. Tapi kalau ada bahan yang baru gitu kan ya orang datang ke Lumbang, ini loh keripik biji durian atau apa gitu ya, akan menjadi yang memang kita berpikir untuk agrowisata itu tidak hanya lahannya saja gitu ya, tapi kita harus berpikir olahannya ya, dari bahan-bahan semua terintegritas gitu untuk kita berpikirnya gitu. Jadi maka itu ditambah nanti sorenya dilanjutkan dengan pemilihan pemenang penyajian olahan durian itu yang kita harapkan dari seluruh ibu-ibu PKK di Kecamatan Sambas. 19 desa itu kita terbuka untuk teman-teman PKK. Kita harapkan juga kan mungkin Lumbang itu tidak terpikir mengolah durian seperti apa. Mungkin teman-teman dari luar itu bisa membantu kita secara pemikirannya membuat sajian gitu ya. Berikan penilaian lah mereka kan nanti kan. Selanjutnya itu di hari ketiga ada lomba pemilihan durian favorit. Nah, itu gimana tuh? Ya, kalau durian favorit itu teknisnya tuh. Teknisnya ini untuk orang Lumbang asli. Ya, boleh nih. Ini kameranya nih, Bang Doyo. Ini untuk lombanya untuk orang Lumbang asli, durian Lumbang terfavorit judulnya.
kita nggak masalah durian itu besar agak di-zoom nggak apa-apa. Besar ataupun kecil, tetapi nanti yang ditilai itu adalah dari kualitas isi. Kualitas isi ya. Iya, yang nantinya itu mungkin dari rasa, habis itu lunak kata orang Sambas. Lunak. Iya, ketebalan dari isi, dan habis itu mungkin dari penampilan warna dan luaran dia kan. Luar kulit dan kulit ya. Iya. Kulit duriannya. Ya, yang nantinya itu dewan jurinya dari provinsi, insya Allah ada tim dari pemerhati durian dan ada dari dinas provinsi Kalimantan Barat, insya Allah bisa hadir nanti sebagai dewan juri yang memang mereka juga sudah pernah mengadakan di Punggur kemarin ya. Dan katanya kemarin terakhir dewan juri itu pernah ke Malaysia untuk sebagai dewan juri di Malaysia gitu. Itu yang akan nanti kita undang di sini ya. Ya, untuk bisa hadir. Nah, jadi mengapa kami berpikir tidak membuka untuk seluruh durian yang ada di Kabupaten Sambas ya. Pertama memang kami juga ingin mencoba menonjolkan lagi-lagi kembali kepada latar belakang tadi. Iya, bukan cerita buah ini, tapi banyak hal yang menjadi latar belakang gitu. Jadi faktor kenapa sampai dibuat khusus untuk Desa Lumbang saja gitu ya. Nah, jadi itu peserta itu nggak bayar pakai uang, tetapi mereka mendaftar itu cukup dengan 2 buah durian. Ke panitia gitu ya, sebagai biaya pendaftaran. Ya, jadi mereka daftarnya pakai 2 buah durian. Nantinya mereka membawa 2 buah durian untuk pendaftaran, satu untuk dilombakan kah? Iya, satu untuk kayak model kontesnya. Ya, jadi kalau yang favorit ini nggak masalah besar ataupun kecil. Oh gitu. Ya. Terus kalau untuk yang nanti kan favorit nih. Ya, saya lanjut Bang ya. Saya lanjut. Jadi untuk sore dilanjutkan dengan acara lomba makan durian. Terbuka untuk se-Indonesia kami bilang. Se-Indonesia lah, siapa yang mau kan. Ya karena terbuka untuk umum gitu ya. Siapa saja boleh, dan alhamdulillah hari ini sudah update semalam 35 nggak salah peserta yang daftar untuk itu di apa maksud saya pakai pendaftaran nggak? Pendaftaran. Ya, link pendaftaran sudah kita siapkan gitu ya, dan yang daftar juga saya lihat dari Celakau, dari Sekura, dari Teluk Kramat. Pokoknya dari luar kecamatan Sambas banyak yang banyak dari luar kecamatan Sambas gitu maksudnya ya. Dan hari ini juga termasuk Pak Pungedi, biasa dia daftar. Untuk lomba makan durian yang nanti teknisnya itu menggunakan durasi waktu. Sambil kita melihat berapa jumlah peserta untuk memperkirakan durasi waktunya nanti. Tapi kami bertarget itu 100 paling ramai gitu. Kalau udah 100 kita akan tutup pendaftaran gitu ya. Jadi paling banyak itu nanti 100 peserta. Untuk pendaftaran itu Rp100.000. Jadi peserta nanti kalah menang itu membawa 2 buah durian. Ya. Selain yang dimakannya ya? Selain yang dimakan. Jadi teknisnya itu kami hari ini berpikir nanti untuk laki-laki itu membuka sendiri. Kalau yang perempuan itu kita dikupaskan oleh panitia. Ya, jadi konsepnya itu mungkin nanti durian berada di tengah-tengah, peserta itu membentuk lingkaran. Nanti konsepnya ya. Ya, karena kan kalau melingkar kan secara diameter itu sama. Jaraknya nggak ada lagi. Kan saya jauh, saya dekat tapi kalau dia melingkar itu langsung datang, dia milih sendiri yang insya Allah durian itu disiapkan oleh panitia, dan ya insya Allah panitia juga menampilkan kualitas yang terbaik gitu ya untuk teman-teman yang lomba nanti. Nah, jadi nanti silahkan untuk pemenangnya nanti kita hitung dengan jumlah biji ini yang dimakan. Jumlah biji yang dimakan. Iya, bukan jumlah buah. Karena kan kita nggak tahu. Iya betul, isi satu durian kan berapa biji kan sewaktu habis macam-macam. Ya, ditambah juga nanti habisnya waktu gitu ya. Baru separuh ataupun sebagian dari durian yang dimakan mau dihitung berapa gitu ya. Iya betul. Ya, kita nggak tahu itu. Nah, jadi berarti kita hitung biji nanti di tempatnya masing-masing itu kan ada. Jadi, udah disiapkan tempat ya? Ya, nanti ada tempat bijinya itu kan kita hitung kan berapa jumlah dari biji yang makan. Yang dimakan. Kalau yang terbanyak itulah yang akan menjadi pemenang. Dilanjutkan untuk hari selanjutnya yaitu cerdas cermat. Ya, ini cerdas cermat ini khusus untuk orang Lumbang. Dan kami khususkan juga untuk ibu-ibu dan adik-adik remaji. Adik-adik remaja perempuan. Ini adalah salah satu kita untuk mengeksplor pengetahuan orang Lumbang sendiri, dan karena kan
cerdas cermat ini ada hadiah nantinya juga ya. Betul. Orang pikir, wah ada hadiah nih. Literasi harus kami cari gitu ya. Jadi mereka harus belajar gitu kan. Secara tidak harus langsung itu referensi. Orang itu harus mengetahui. Orang Lumbang itu harus tahu dengan desanya sendiri. Maksudnya demikian ya. Mereka harus menggali ini apa yang ada di Lumbang. Itu soalnya itu berkisar di pengetahuan Lumbang secara umum dan memang pengetahuan terhadap durian Lumbang, baik itu musim, baik itu alat perlengkapan mengambil durian, istilah-istilah dalam durian gitu ya. Karena memang saya sedikit bocorkan untuk satu soal ya. Ada bocoran nih, ada bocoran. Alat untuk mengumpulkan durian ataupun di dalam tanda kurung itu jantuk durian yang terbuat dari tali plastik ataupun sering menggunakan kulit bambu disebut apa? Itu salah satu contoh soal ya. Salah satu contoh soal kemarin banyak udah yang jawab di Facebook saya, ada yang salah, saya lihat ada yang benar. Disebut KP. KP namanya. Itu jawabannya KP. Ya. KP itu alat yang dipakai untuk mengambil ataupun mengumpulkan durian, jantuk durian yang memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin dia itu 10 ataupun belasan yang memang digunakan untuk mengumpulkan di tiap-tiap pohon itu. Jadi memang nanti dari pohon itu baru dia ke pondok, jadi baru dikumpulkan di pondok, itulah KP gitu. Pakai KP lah mereka bawanya dari yang ibaratnya bahasa kita luruh ya. Luruh. Masukkan ke dalam KP langsung dibawa ke pondok. Nanti dikumpulkan ya KP. Itu namanya KP. Yang jumlahnya itu 10 atau belasan, tidak terlalu banyak deh, karena kan hanya untuk mengumpulkan ke pondok gitu ya. Jadi dilanjutkan dengan lomba yang lain masih di hari itu kan pagi cerdas cermat ya untuk ibu-ibu. Dilanjutkan sorenya itu pemilihan The King of Durian Lumbang. Ya kalau The King of Durian Lumbang ini kita lebih kepada postur buah. Kita membuat kriteria dia termasuk durian yang besar. Ya, gitu. Ya, besar. Yang nantinya mungkin untuk neraca timbang untuk mengukur mungkin kita pakai timbangan yang pertama. Untuk menentukan besar, tetapi secara tidak langsung dia tidak hanya besar nanti. Lagi-lagi Dewan Juri itu punya hak prerogatif untuk menentukan yang terbaik. Karena favorit ya, lagi-lagi mereka harus kondisi buah, isi. Ya, daging, tampilan, teksturnya, isi lah. Ya, itu yang akan menjadi hak prerogatif dari juri. Selain kita tentukan dengan neraca timbangan, itu nanti sebagai kasat mata kita, tetapi ada hak prerogatif dari juri untuk menentukan yang terbaik itu melalui isi buah dia. Gitu. Ya. Mengapa ini kita dorong dua dari favorit dan yang terbesar, The King. Kita berharap itu setelah ini kita akan menemukan durian Lumbang itu yang mempunyai kualitas yang terbaik. Yang tadi kembali lagi jangka panjangnya kita berharap setelah penetapan kawasan kebun durian Lumbang ini menjadi kawasan hutan kota, kedepannya itu harus ada tanaman baru yang memang hari ini belum ada duriannya, misalnya kan itu ya. Ditambah juga kita akan menambah populasi dari keberadaan yang ada saat ini. Durian yang sekarang. Ya, selanjutnya juga kita mendorong bibit-bibit ini kita harapkan bisa menjadi bibit unggul lokal. Karena banyak juga peran hari ini orang-orang menanam. Ya, kalau mau nanam hari ini mungkin 30 tahun akan. Betul, baru bisa hasil kan. Itu yang akan kita dorong. Bagaimana nanti akademisi, baik itu praktisi, bagaimana kita memikirkan durian Lumbang ini bisa kita dibuat jaringan monokultur atau sambung, stek ataupun apa gitu yang bisa ditanam dalam waktu 5 atau 7 tahun itu sudah menghasilkan. Sehingga ditambah nanti ada sistem budidaya yang kita mengetahui, durian untuk berbunga dan berbuah harus dikasih ini perlakuan yang secara budidaya. Hari ini kan semuanya tradisional kan. Sehingga itu saya berpikir event nanti dari festival durian ini kalau memang udah ada kebun budidaya itu nggak lagi susah. Setiap tahun kita sudah bisa memprediksi. Tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian itu kita bisa melaksanakan festival. Kita merancang festival ini sudah 8 tahun impian kita untuk membuat festival durian. Tetapi kadang kita merancang buahnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau waktu buah banyak, kita juga nggak punya kesempatan dan punya hal yang lain gitu ya. Artinya kalau nanti ada kebun budidaya,
itu kan kita sudah bisa memprediksi. Dan juga kelemahannya juga pemerintah desa kemarin kita kan sudah negosiasi juga sama pemerintah desa bahwa ayolah dibuat sebagai event desa gitu ya. Pemerintah desa menyampaikan ya durian hari ini kan belum tahu, kita nanti dianggarkan tahun depannya nggak buah gitu ya. Nggak musim atau nggak buah kan. Itu kita paham sih, tapi kan maksud kita ya kalau judulnya jangan festival buah durian, tetapi festival hasil bumi Desa Lumbang gitu. Kalau nggak musim durian nanti petai, banyak yang lain gitu ya. Ya, tetapi buah lain gitu Desa kan. Lumbang itu harus ada event kita maksudnya. Tetapi itu memang kita kan karena durian menjadi pintu masuknya, kita harapkan nanti ada bibit-bibit unggul dari durian Lumbang itu yang bisa kita jadikan tanaman baru untuk salah satunya menopang bagaimana durian Lumbang itu setiap tahun ada buah. Habis itu musimnya itu bisa diatur, yang memang nanti sentuhan teknologi, sentuhan dari budidaya itu harus masuk semua gitu. Ya. Dan itu mungkin Bang pemaparan dari beberapa lomba dan segala macam dari kami. Mudah-mudahan juga kami juga bisa melaksanakan ini dengan baik. Cuaca juga bersahabat. Banyak yang bilang mengapa harus bulan September ataupun udah memasuki musim hujan. Ya kalau saya melaksanakan di bulan Januari nggak ada buahnya gitu ya. Kan sesuai dengan musimnya kan. Ya. Sampai kita penentuan untuk tanggal ini kita harus mencermati Bang. Kita juga nggak mau nanti pas festival itu durian itu kata orang Sambas orang Lumbang itu buang bangas. Sisa ibaratnya kayak gitu kan. Kalau buang bangas itu musim baru jatuh. Buang bangas. Jadi jatuh itu masih banyak yang lobong, ulat, koyak gitu ya. Jadi dia harus memasuki masa tangguh. Masa tangguh ya. Tangguh artinya udah banyak yang jatuh. Jadi kemarin kita itu yang menyulitkan kita juga untuk mengatur jadwal. Tanggal berapa ini ya. Jangan sampai juga kita memasuki musim penghujung. Yang kualitas buah itu memang nanti agak keras gitu ya. Nanti jatuh itu sudah mekar dulu buahnya gitu ya. Jadi memang itu yang memang harus dicermati dan mudah-mudahan memang hari ini juga sudah masuk musim tangkuhnya durian di Lumbang. 6 hari ke depan itu sesuai yang kita jalankan insya Allah lah durian Lumbang itu masih banyak gitu dan masih masa-masa tangkuh itu. Oke, banyak. Terima kasih lah atas penjelasan dari Bang Doyo ini. Jadi apa yang dijelaskan Bang Doyo ini mudah-mudahan menjadi informasi yang baik terutama bagi pelestarian durian yang ada di Desa Lumbang, Bang. Jadi ini mungkin kita terakhir dari pembicaraan kita. Artinya apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan Bang Doyo ini memang banyak sekali faktor yang melatar belakangi festival durian Lumbang yang merupakan ini mungkin yang perdana ya. Ya, khususnya di Kabupaten Sambas khususnya di Kabupaten Sambas ini yang perdana. Jadi tujuannya yang paling utama kalau saya tangkap adalah untuk pelestarian budaya yang ada di Desa Lumbang. Salah satunya adalah melestarikan durian, terutama dari luasan lahan supaya ini bisa dipertahankan sampai anak cucu ke depan gitu Bang ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya Bang Doyo. Baik pemirsa, demikian kegiatan CSM TV Podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bang Doyo ini menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Dan kita akan ketemu lagi pada episode selanjutnya dengan tamu-tamu yang bisa hadir di CSM TV Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum itu Bang, saya boleh ya? Oh, mungkin ada yang ini ya, pesan yang mau disampaikan. Silakan. Pesan saya, ayo beramai-ramai kunjungi, saksikan dan ikuti Festival Durian Lumbang tanggal 24 sampai 28 Oktober. Tepatnya di lapangan sepak bola Lumbang, di belakang kantor Desa Lumbang. Kunjungi, saksikan, dan nikmati durian Lumbang. Yuk ke Lumbang, ada festival lunak duriannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Doyo. Demikian pemirsa acara CSM TV Podcast kita, dan kita akan kembali lagi pada tayangan CSM TV
podcast kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.